Siapanya? Udah tenang aja. Punya apa siapanya? Tenang, makanya disuruh maju. Nggak kelihatan kok, tenang aja. Apa di situ? Udah. Bismillah. 1 menit lagi kita mulai ya Ibu ya. Kita panggil aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahul hamdu fil ula wal akhir. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'an huda wa shifaa wa mau'izah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzi nazzala alaihil Qur'an fakana man takhluqa bi ikhlamihi wa nuzlihi bi ayatihi wa rattilil Qur'ana tartila. Good morning ladies and gentlemen, my name is Gaisa. Saya dari kelas 1 and my name is Khawla and second brother. Kami akan menjadi pembawa acara pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Pembina SDT Mutiara Sahabat Ustaz Hafizahullah Ta'ala. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDT Mutiara Sahabat Bapak Hari Purnomo Hafizahullah Ta'ala. Yang kami hormati para Dewan Guru Ustaz dan Ustazah Hafizahullah Ta'ala. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Wali Murid. Dan yang kami sayangi
sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul pada hari ini di Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Mutiara Sahabat yang kita cintai ini. Kita lupa juga salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk membacakan susunan acara haflah akhir usana sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat Al-Quran. 3. Sambutan kepala sekolah. 4. Pembacaan hadis kelas 1. 5. Pembacaan bahasa Inggris kelas 3. 6. Pembacaan surat An-Naba kelas 1. 7. Nasyid huruf hijaiyah kelas 2. 8. Penampilan bahasa Inggris kelas 4. 9. Amanah dari pembina sekolah. 10. Pidato perwakilan siswa. 11. Pembagian sertifikat lomba tasmi, pembagian hadiah untuk juara kelas dan acara sebanyak. Hadirin sekalian, mari kita masuk ke acara pertama kita, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara haflah akhir usana ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh teman kami Ukasya dan Takia dari kelas 1. Kepada Ukasya dan Takia kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ukasya dari kelas 1. Dan nama saya Takia dari kelas 1. Kami akan membacakan ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman kami Ukasya dan Takia. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan kan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah STTQ Mutiara Sahabat, Bapak Ari Purnomo. Kita ucap kepada Bapak Ari Purnomo, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu wa rabbuna wa yarda. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dengan segala nikmat dan karunia-Nya, rahmat dan taufiknya kita diberikan kesempatan untuk hadir di sini tanpa satu halangan apapun. Tak lupa salat dan salam kita limpahkan kepada uswah dan qudwah kita yang menjadi suri teladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita adalah umatnya yang selalu istiqomah mengikuti sunnahnya hingga yaumil akhir nanti. Ya, alhamdulillah yang kami hormati kepada Bapak dan Ibu, orang tua siswa SDTK Mutiara Sahabat yang sudah hadir di sini, dan pada dua guru semuanya yang alhamdulillah dari kemarin-kemarin sudah mempersiapkan acara ini, dan pada semuanya hadirin yang saya hormati, alhamdulillah terima kasih atas kehadirannya. Ya, yang pertama akan saya sampaikan bahwa Haflah Akhir Busana ini adalah kegiatan yang alhamdulillah biasa dilaksanakan di setiap akhir tahun ajaran, dan ini merupakan wujud rasa syukur kami SDTK Mutiara Sahabat ya kan kepada Allah SWT dengan berakhirnya tahun ajaran ini. Jadi tahun ajaran 2023-2024 sudah berakhir dengan diadakannya kegiatan Haflah Akhir Busana ini, berikut dengan pembagian rapor nantinya. Dan kegiatan ini pun sebagai sosialisasi kami ya, sosialisasi kami tentang kegiatan yang diadakan di SDTK Mutiara Sahabat. Ya, kemudian kemudian selain hal tadi, tujuan pelaksanaan kegiatan ini juga mungkin diantaranya sebagai ajang ukhuwah ya, pertemuan antara pihak sekolah dengan para orang tua siswa, dan juga pertemuan antara orang tua siswa agar saling mengenal ya, antar mungkin satu kelas atau mungkin yang beda kelas. Kemudian kami juga di sini berterima kasih kepada orang tua atas kehadirannya ya. Saya di sini mewakili panitia mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan tidak lupa kami pun di sini atas segala yang terjadi dalam kegiatan ini memohon maaf apabila ada kekurangan atau hal-hal yang mungkin tidak sesuai rencana dari kita semua. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan yang ada pada kegiatan ini ya. Mungkin sekian sambutan dari saya, tidak panjang dan lebar. Atas segala kekurangannya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hari atas sambutannya. Acara
عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري ومسلم. Hadis ketiga tentang rukun Islam. An Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal hajji wa shaumi Ramadan rawahul Bukhari wa Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman salah satu atas penampilan acara. Acara selanjutnya adalah penampilan bahasa Inggris. Penampilan bahasa Inggris yang pertama akan dibawakan oleh teman-teman kelas 3. Ladies and gentlemen, first graders.
Masya Allah, wonderful. Terima kasih kepada teman-teman kelas 3. Acara selanjutnya adalah pembacaan surat An-Naba yang akan dibawakan oleh teman-teman kelas 1. Kepada teman-teman kelas 1 kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa
Maju. Mengucapkan salam. Kami dari kelas 2 akan membacakan syair huruf hijaiyah. Alifun ba, taun sa, jimun haun khaun dal, dalun ra, dayun sin, shinun sadun dalun ra, gaun ain, ghainun fa, qafun kafun lamun mim, nunun ha, wawun ya, hadhihi huruful hijab. Alifun ba, taun sa, jimun haun khaun dal, dalun ra, dayun sin, shinun sadun dalun ta. Gaun ain, ghainun fa, qafun kafun lamun mim, nunun ha, wawun ya, hadhihi huruful hijab. Alifun ba, taun sa, jimun haun khaun dal, dalun ra, dayun sin, shinun sadun dalun ta. Gaun ain, ghainun fa, qafun kafun lamun mim, nunun ha, wawun ya, hadhihi huruful hijab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman kelas 2. Acara selanjutnya adalah penampilan bahasa Inggris yang kedua yang akan dibawakan oleh teman-teman kelas 4. Ladies and gentlemen, fourth graders.
English? Is sister. How to say paman dan bibi in English? Is uncle and auntie. Well done. One, two, three. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABC. Next time you can sing with me. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABC. Next time you can sing with me. One, two, three. This is my head and this is my nose. This is my mouth and this is my teeth. These are my eyes and these are my cheeks. These are my lips and these are my ears. This is my head and this is my nose. This is my mouth and this is my teeth. These are my eyes and these are my cheeks. These are my lips and these are my ears. One, two, three. One and one, I love my mother. Two and two, I love my father. Three and three, I love brother, sister. One, two, and three, I love everybody. One and one, I love my mother. Two and two, I love my father. Three and three, I love brother, sister. One, two, and three, I love everybody. One, two, and three, I love everybody. One, two, three. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi Masya Allah, what brothers are awesome. Adalah selanjutnya adalah nasihat yang akan dibawakan oleh Bapak Pembina SD Tanjung Mutiara Sahabat. Kita Mulati Hafizahullah kepada Ustaz Mulati kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala jima'a bainahum masalih wa farraqa bihikmatihi bainal fasidi wa salih. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh wa atubu ilayhi min kulli dhanbin wa astaghfiruh.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, seluruh para hadirin, para wali santri, para guru dan para pengurus sekolah, mutiara sahabat yang kami hormati, dan lupa juga kepada kepala sekolah, Pak Ari, dan juga Pak Imam yang kita cintai. Pagi ini kita bisa berkumpul di tempat yang serba sederhana ini, tentu atas nikmat Allah Taala. Maka awalan kita mulai dengan syukur Allah Taala, karena hanya dengan syukur inilah akan membukakan pintu kebaikan berikutnya. Dan ini adalah janji Allah Taala untuk kita semua. La in syakartum la'azidanakum. Dan kalian bersyukur, aku tambah nikmatnya. Maka jangan untuk mencari ziyadah dan kenikmatan adalah dengan bersyukur. Pagi ini kita bersyukur karena sudah 1 tahun kita bersama-sama menggembleng putra-putri kita. Perjalanan 1 tahun kita lewati dan kita sudah melihat sampel-sampel yang ada di hadapan kita. Ada yang memberikan sampel kenikmatan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang memberikan sampel kenikmatan dalam hafalan Qur'annya. Ada yang memberikan sampel kenikmatan dalam bahasa Inggris. Masih ingat tadi bahasa Inggrisnya? Bisa bilang ya? Good morning ladies and gentlemen, gitu kan? Masih glowing, gitu kan? Ya, sahih tadi? Benar kan demikian? Good morning ladies and gentlemen, masih glowing? Jawabnya gimana? Masih, gitu ya? Kayak aman, ya kan? Sependengaran kita demikian, ya. Sependengaran kita kok ada glowing-glowingnya, gitu ya. Padahal aslinya bukan glowing, ya. Aslinya bukan glowing. Nah ini nikmat. Ya, kalau kita flashback ke tempo dulu, ke zaman kita masih kanak-kanak, itu tidak ada bahasa Inggris di waktu SD. Ya. Ada yang waktu SD sudah bahasa Inggris, yang era 80-an ke sana SD-nya. Ya, ada nggak? Ada enggak? Ya, 80 ke sana itu baru belajar I and ini. B bu, D ini budi, ini budi, itu baru ya. Ya, mantap, itu udah luar biasa. Kita baru menghafal keluarganya Pak Budi aja itu dan nilainya 100. Ya. Ini Bapak Budi, ini Ibu Budi, ini Kakak Budi, namanya Wati, gitu? Masih ingat betul? Masih ingat ya? Nah, sekarang udah diganti, masih glowing. How are you today? Dan udah seperti itu, masya Allah luar biasa. Ini tidak ada kalau nggak di SDDT ini mutiara sahabat. Dan ini berkat perjuangan keras ini, ngajar anak-anak itu berat, ya. Ngajar anak-anak itu berat. Ya, saya jamin sangat berat. Jangan orang lain, ya, orang lain, kita sendiri kadang ngajar anak kita itu getem-getem, ya. Apa yang di dekat kita itu menjadi senjata untuk mengajar. Laras apa benar? Benar. Ya. Di sebelah kita ada pemukul nyamuk, dipakai untuk memukul anak kita. Diajari 1 tambah 1 hasilnya 10, terlalu banyak pukul, ya kan?
Makanya di antara nikmat yang luar biasa itu ya kesabaran para guru. Terlebih lagi mengenalkan ilmu baru. Seperti ilmu bahasa Inggris ini luar biasa susahnya. Ya. Karena ini baru bagi era anak-anak kita. Makanya butuh support dari wali. Ya. Walaupun misalnya, walaupun kita ini nggak paham bahasa Inggris, dulu itu pahamnya hono coroko, kalau orang Jawa bilang ya, hono coroko, Dr. Sowolo dan seterusnya itu kan ya. Diganti bahasa Inggris, walaupun nggak paham, kita di rumah begitu buka buku bahasa Inggris, apa ini? Ya. Migrainnya kambuh begitu buka buku bahasa Inggris, ya. Kolesterolnya naik, jangan dibuka. Gak usah dibuka kalau memang gak paham. Terus apa sumbangsi kita? Mensupport mereka, memompa mereka, memberi motivasi agar cinta pada pelajaran yang diajarkan oleh guru. Nah itu aja ya. Disupport paling enggak. Saya mau ngajarin bingung, gak bisa. Apa yang mau dimulai dari saya ngajarin bahasa Inggris? Saya cuma bisanya dari muda itu cuma I love you. Gimana mau ngajarin ini? Itu yang kamus andalan yang saya hafal waktu PDKT gitu kan ya. PDKT sama calon suami atau mantan pacar atau mantan suami mantan istri itu ya. Yang bisa cuma I love you. Makanya kita nggak usah dibuka kalau memang kita buka buku bahasa Inggris pusing. Cuman ketika ada info mohon pelajari ini, oh ini nah ada info nih, suruh belajar halaman sekian-sekian. Kalau anaknya, nah tapi saya nggak bisa, udah nanti saya konsultasi sama bu guru. Ya. Saya tanyakan pada bu guru, karena saya juga nggak bisa. Yang penting ada support. Ini yang mahal. Support dari wali ini penentu kesuksesan seanak. Ya. Jadi perlu diketahui bahwa orang tua itu memiliki pekerjaan yang sangat mulia. Nah, lahirnya orang-orang besar itu bermula dari madrasah yang diberikan oleh orang tua, bukan sekolah ya. Tapi madrasah pertama orang tua inilah yang mencetak supaya anaknya menjadi orang yang besar. Sehingga tak heran para penyair diantaranya Al-Imam Ibrahim As-Sawfi ini pernah mengatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu ini madrasah yang pertama kali. Di sini disebutkan ibu, ya. Tidak disebutkan bapak. Kenapa alasannya? Kenapa kok ibu yang disebut? Kenapa? Wah, tambah kerjaan lagi nih. Kayak ini salah, ini syair ini disebutkan oleh ulama. Kenapa yang disebutkan ibu? Kenapa nggak bapak? Kenapa nggak disebutkan al-abu madrasatul ula? Tapi kenapa penyair sepakat bahwa yang disebutkan itu al-ummun, ibu? Ya. Makanya mayoritas para mudaris, para guru di SDTK ini banyakkan ibu daripada bapak. Apa sebabnya? Ibu disebutkan sebagai madrasahnya, bukan si bapak. Ada yang tahu? Ada piala di sini kalau tahu. 1, 2, 3, 4, 12. Ya, nanti silahkan dibawa pulang ke 12-nya kalau ibu basah bisa menjawab. Tapi berantem sama anak-anak dulu tadi, ya. Berantem sama anak-anak dulu karena sudah ada catahnya nih. Kenapa ibu disebutkan? Karena jam terbang para ibu lebih banyak bergelut dengan si anak. Ya. Jam terbang ibu ini lebih banyak bergelut sama si anak, bukan si bapak. Si bapak banyak bergelut, ada yang bergelut dengan cantolnya, ada yang bergelut dengan penanya, ada yang bergelut dengan setiranya. Pergelutan bapak di luar rumah, sementara pergelutan ibu di dalam rumah bersama putra putrinya.
Maka ketika sang ibu ini berusahanya ini bergelut keluar, si anak terlantar. Ya. Kita bisa perhatikan nih, mayoritas jawara-jawara sekolah itu pasti ibunya rumahan. Ibunya bergelut sama anaknya di rumah. Tapi saya nggak menyalahin, yang mungkin ada kebutuhan tertentu yang memang si ibu ini harus bergelut di luar. Ini sesuatu yang pertama. Sisi yang kedua, kesabarannya berbeda. Ya. Para bapak itu lebih banyak di action daripada di hatinya. Ini waktunya udah habis, suruh berhenti. Ini panitia hebat cara ngertiinnya dengan speakernya dimatiin, ya. Dan dikasih sinyal jam, speakernya di offin. Nah, ya. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Karena kesabaran yang dimiliki sang bapak sama sang ibu beda. Ya. Maka ibu diprioritaskan sebagai madrasah. Oleh karena itu para ibu harus mempersiapkan diri. Sebagaimana madrasah itu mempersiapkan diri dengan kurikulum supaya tenaga didik, pendidik dan yang dididiknya memperoleh hasil yang maksimal. Maka anak-anak semua, para ibu semuanya juga mempersiapkan diri. Ya. Karena kelanjutan dari Said itu, ya, Ibrahim As-Sawfi mengatakan fa'adattaha, maka persiapkanlah oleh kalian para ibu. Persiapkanlah diri kalian. Faman adataha, barang siapa yang mempersiapkan diri para ibu ini sebagai ibu, sebagai madrasah pertama kali, maka dia telah mempersiapkan sya'ban waqran, mempersiapkan diri untuk mencetak generasi yang harum namanya, yang luar biasa. Oleh karena itu, para ibu ini harus tanggap terhadap tantangan zaman. Kita nggak bisa menyamakan kondisi anak saat ini dengan kondisi kita sebagai anak tempo. Ada beberapa kesamaan yang bisa dipakai, tapi begitu banyak perbedaan yang mewarnai keadaan anak kita. Ya, maka para ibu harus anggap kemajuan teknologi, perubahan zaman ini harus benar-benar difilter oleh para ibu. Jangan sampai perubahan teknologi yang begitu pesat, kemajuan zaman yang begitu pesat ini mempengaruhi kepribadian, mempengaruhi akhlak sang anak. Terutama yang paling tinggi pengaruhnya itu setan gepeng. Sampean jangan pernah kasih anak-anak sampean setan gepeng. Ingat itu. Ya. Kalau ingin mencetak putra-putrinya sebagai penghafal Quran, jangan dikasih setan gepeng. Hilang nanti hafalan Qurannya. Kalau ingin mencetak anak-anaknya itu penghafal hadis, jangan dikasih setan gepeng. Setiap perubahan negatif harus diproteksi oleh sang ibu. Ya. Ada satu kisah yang mungkin antum sudah pernah mendengar dan pernah saya kisahkan. Ya. Saya kisahkan. Kisah ini saya dengar dari Ustaz Al-Fadil Abdullah Ibn Zain, ya, di grup Duat Ahlussunnah Indonesia atau Mutafaq Duat Indonesia Salaf. Ya. Ya. Beliau mengutip kisah dari Ustaz Farid Ghazin Anus. Ya. Mengisahkan mengenai seorang janda di Riyadh. Ya, jadi di Riyadh ada seorang janda mempunyai 2 anak putra. Ya.
Suaminya meninggal terlebih dahulu dengan meninggalkan 2 anak laki-laki. Maka sang ibu ini dengan sabar merawat anaknya sampai tumbuh dewasa dan nggak punya rumah. Kerjaannya serabutan, atau bisa kita bilang membantu asisten rumah tangga tetangganya. Ada yang butuh dicucikan, dia datang mencuci. Ada yang butuh digosokkan, dia datang gosok. Dari penghasilan inilah dia besarkan 2 putranya. Singkat cerita, 2 anaknya ini tumbuh dewasa sampai tiba waktunya mereka untuk berusaha mencari maisha membantu ibunya, dan ibunya pun sudah sepuh. Nah, maka kedua putranya ini berusaha mencari maisha menjadi supir taksi. Si kakak laki-laki supir taksi, adik laki-laki pun supir taksi. Ya, di Riyadh, di kota Saudi Arabia. Ya. Mereka bertiga tinggal di rumah kontrakan nyewa. Tahunan, 1 tahun itu 24.000 rial. Berarti pinter. 24.000 rial itu berapa juta? 1 realnya 4.000, kita bulatkan 4.000. Berarti 24.000 kali 4.000, pinter? 96 juta. 9 kemana? 96 atau 9,6? 96 juta. 1 tahun kontrak 96 juta. Hampir sama seperti yang kita pakai ini. Ya. Nah, kita mohon kepada Allah Ta'ala agar diberi kemudahan. Ini masih kontrak, ya. Yang tempat kita pakai untuk belajar Quran ini masih kontrak. Ya, semoga Allah mudahkan nanti di sebelah sana kita mulai bangun. Ya, kita mohon doa dukungan dari seluruh wali santri, ya, dari seluruh wali santri. 1 tahunnya biaya sewanya 96 juta kalau pura-pura dirupiahin. Nah, kalau dalam real 24.000 real. Nah, kakak dan adik ini kerjasama. Dia sepakat, ibunya suruh istirahat, gak usah kerja lagi. Kita berdua menanggung biaya hidup seluruh keluarga ini. Nah, mereka kerjasama. Kakak dan adik ini nabung sedikit demi sedikit, nabung. Hasil kerja keliling, taksi, kemudian ngumpul dan barang dikumpulin, ditabung. Di sela-sela mereka istirahat, kadang main kartu tanpa duitnya di kontrakannya, di rumah tempat sewanya. Jadi untuk rehat, untuk menghilangkan kepenatan kerja, main kartu di kontrakannya. Ketangkap sama si ibu marah luar biasa, langsung direbut kartu, kemudian dibakar langsung. Padahal tidak pakai duit. Di zaman sekarang ada anak pegang hati. Kemarin baru anak baca, ya, ada anak SD berani loncat dari loteng tinggi karena hutang game online. Stres karena game online. Ini pengaruh setan gepeng. Makanya ibu-ibu ini perhatikan anaknya, jangan dikasih HP. Ini pesan anak. Kalau mau hafal Quran anaknya, hafal hadis, buang HP. Kasih tahu nanti kalau sudah lulus sekolah, tahu fungsinya HP, baru tak beliin lah. Ya. Kalau masih SD, SMP, SMA, jangan dikasih HP. Nah, kalau ingin anaknya selamat, walaupun namanya Azizah, tapi kalau ingin selamat, jangan dikasih HP. Ya. Paham ini ya, hati-hati ya. Ini main kartu untuk menghilangkan kepenatan, langsung direbut sama mamahnya, kemudian dibakar. Habis itu diomelin habis-habisan. Padahal dapat kedua, cuman ngisi waktu kepenatan habis kerja. Habis itu berhenti, nggak main kartu. Ya, bekerja lagi, kemudian ketemu lagi, hasilnya dikumpulin,
dimasukkan di dalam plastik. Si kakak sama adik hasil kerjanya dikumpulin, dimasukkan dalam plastik, ngumpul 10.000 real. Ngumpul 10.000 real. Berarti 10.000 real pinter nih. Kali 4.000, 40 juta. Dibungkus plastik rapi, kemudian diisolasi di plastik hitam ya, di plastik hitam, kemudian diisolasi, ditaruh di bawah bantal. Mereka tinggal di kontrakan 2 kamar, 1 kamar untuk ibunya, 1 kamar untuk 2 kakak adik tadi. Nah, duit yang ditabung itu untuk bayar kontrakan sudah berjalan berapa bulan, tinggal berapa bulan lagi waktunya bayar kontrakan. Dia kumpulin berdua, dimasukkan dalam plastik hitam, dibungkus, ditaruh di bawah bantal sang adik tempat tidur. Berangkatlah mereka kembali bekerja, sama-sama keluar nyopir taksi. Sang ibu pagi-pagi beres-beres kamar sang anak, dirapiin kamar, kemudian kasurnya susun lagi. Nah, pas sampai di kasur sang adik, dia buka bantal, dia temukan bungkusan plastik hitam, dipegang kertas. Sang ibu naik darah. Sudah berapa kali saya bilang jangan main kartu. Apa yang dilakukan? Dibakar. Hasil tabungan berbulan-bulan, rencana untuk bayar kontrakan, bayar sewa sebesar berapa? 40 juta dibakar. Dikira sang ibu kartu domino ya, untuk main kartu. Bayangin, kira-kira ngumpulin 40 juta itu butuh berapa hari kalau kita? Berapa hari Pak kira-kira? Baru ngumpul 1 juta juga besok sudah hilang. Udah kepake anaknya, istrinya minta ini itu, ya kan? Ini 40 juta disimpan baik-baik, tahu-tahu diambil sama sang ibu, dibakar di dalam api. Tiba waktunya si anak pulang, si adik duluan pulang adik. Dia ketuk pintu, assalamualaikum. Ibunya jawab, buka. Begitu buka pintu langsung diberondong dengan omelan. Seanak nggak sempet untuk ngomong, diomelin, dikira main kartu, diem-diem di belakang ibunya. Semua kapan habis pokoknya sepanjang waktu diomelin. Sang anak apa? Diem. Diem nunggu sang ibu selesai ngomong. Ditunggu seberapa lama pun sama diem. Ini anak yang berbakti, luar biasa baktinya. Begitu sudah berhenti, capek sang ibu ngomong, kemudian sang anak berkata, ibu maafkan saya hilaf. Saya hilaf. Dia nggak salah, ngaku salah. Bayangin kalau misalnya itu ibu yang domelin, padahal ibu nggak ngakuin, nggak main kartu. Kira-kira apa yang ibu jawab ke orang tua? Pasti dibantah dengan berbagai bantahan sebaliknya. Tapi si anak ini, si adik ini jawab, bu maafkan kami hilaf. Dia nggak mau ibunya itu sakit hati kalau dibantah. Dia ingat firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan kalian bilang sama orang tua. Ucapkan dengan perkataan yang baik. Maka dengan kerendahan hati si anaknya, kalau diem mengaku hilaf di hadapan sang ibu. Padahal ini urusan dunia, fulus 40 juta. Kadang kita urusan fulus sama ibu 10.000 aja, nagihnya kayak debt collector.
Ini 40 juta masih mengaku saya hilaf. Nggak ngaku kalau itu duit. Dia nanya sama ibunya, ibu nemu kartu domino di mana? Dan kapan dibakar? Kamu pergi berangkat kerja, saya bersih-bersih kamarmu, saya temukan bungkusan kartu di bawah bantalmu. Langsung saya bakar. Padahal yang dibakar adalah 40 juta. Sang anak menjawab lagi, ibu saya minta maaf, saya khilaf. Anaknya nggak ngomong, bu itu duit 40 juta berbulan-bulan saya tabung sama kakak. Nggak ngomong demikian. Karena dari perkataan itu takut ibunya sakit hati. Ya, mikirin, oh ternyata itu. Dia nggak mau ibunya sakit hati. Bayangin dengan perbuatan kita dengan ibu kita. Berapa kali lisan kita membuat satu hati orang tua kita. Ini akhlak salaf, sangat memuliakan orang tua, terutama ibu. Karena mereka mengetahui bahwa ibu ini madrasah utama yang mengajarkan kita kebaikan di dunia ini, mengajarkan segala sesuatu di dunia ini, ibu. Maka dengan nada yang sedih, yang anak mengatakan, ibu saya minta maaf, tolong maafkan saya ibu, tolong maafkan saya tidak akan mengulangi lagi main kartu. Padahal dia tidak main. Semenjak dari awal ditangkap ibunya main kartu dan bahkan nggak pernah main lagi. Ya, singkat cerita ibunya udah adem, dan ya habis itu kakaknya datang mengucap salam, langsung disampaikan sama adik. Dia ceritakan mengenai kejadian yang barusan terjadi. Sang kakak menanyakan, kamu bilang sama ibu bahwa yang dibakar itu duit? Bagus, kata kakak. Bagus. Jangan kamu bilang kalau itu duit akan membuat sakit hati ibu kita. Jangan pernah kita menyakiti hati ibu kita. Ini luar biasa. Keagungan orang tua dijaga oleh sang anak karena buah didikan orang tua sendiri. Ya, maka tahap pertama ini kita sebagai bapak, sebagai ibu, ya, kalau anak kita ingin berbuat baik pada kita, maka perbaikilah diri kita. Kita sebagai madrasah wajib memperbaiki diri agar anak-anak kita memberikan balasan yang terbaik pula untuk kita. Perbaikan pertama yang dimulai oleh sang ibu ini akidah. Harus kuat akidah dulu. Jangan sampai akidah kita lemah, karena akidah ini kelemahan sang pemilik madrasah ini akan meruntuhkan madrasah. Kelemahan akidah sang pemilik madrasah, al-ummu, ibu, kalau akidahnya lemah, maka akan merontokkan akidah madrasahnya. Maka ibu ini harus kuat dari sisi akidah. Ini sumber pertama keselamatan, kebaikan yang akan didapat dari buahnya si anak. Dan ini terjadi di zaman Bani Israil. Ya, dulu ada seorang istri bendahara di Bani Israil, bendahara raja besar zaman Bani Israil. Ya. Dia diamanati oleh sang raja untuk merawat putrinya, sehingga dia memandikan putrinya, kemudian menyisir putrinya. Saat menyisir putrinya, sisirnya jatuh, dan sang istri bendahara ini orang yang latah. Tahu latah nggak? Tahu nggak? Dan latah itu berkaitan dengan keimanan yang dimiliki. Kalau keimanannya rendah,
Maka ketika latah yang keluar dari lisannya, tahu, ya kan? Ada yang demikian hanya, tempe, ya kan? Ini latah, dikagetin keluar refleks sesuai apa yang ada dalam hatinya. Nah, kalau orang ini beriman, latahnya keluar adalah kalimat-kalimat thayyibah. Nah, si istri bendahara raja ini punya penyakit latah. Kalau kaget terhadap sesuatu, dia refleks langsung keluar kalimat yang tidak dia pernah pikirkan. Yang keluar dari lisannya adalah ta'isa maka bila. Jadi ketika dia nyisir putri sang raja, sisirnya jatuh, kemudian dia refleks mengucapkan ta'isa maka bila. Celaka orang yang kufur kepada Allah. Siapa raja yang kita maksud di sini? Fir'aun. Raja Fir'aun. Kenal lagi Raja Fir'aun? Raja mana? Fir'aun itu raja apa? Gelar. Gelar. Fir'aun itu gelar raja jahat Mesir. Seperti Kisra. Ini gelar bagi raja Persia. Kemudian Kaisar, gelar bagi raja Romawi. Najasyi, gelar bagi raja Habasyah. Ini gelar. Fir'aun ini gelar raja jahat Mesir. Nama Fir'aun di zaman Musa, zaman Harun, zaman Bani Israel ini bernama Walid bin Mus'ab ibn Royan. Walid bin Mus'ab bin Royan. Nah, punya putri yang dirawat oleh istri bendahara tadi. Nah, istri bendahara tadi kalau nyisir putrinya, sisirnya jatuh, kemudian latah. Latah keluar langsung. Ta'isirna kafara billah. Celaka orang yang kufur kepada Allah. Maka anaknya Fir'aun langsung bertanya, Alaki Rabban ghairu Rabbi. Ghairu Abi, kamu memiliki Rabb selain ayahku. Karena Fir'aun ini mengaku sebagai Tuhan, mengaku sebagai Tuhan. Semuanya suruh nyembah Fir'aun, kalau nggak mau nyembah bunuh. Bahkan dia sampai bikin menara yang tinggi untuk nyaingin Allah. Maka sang bendahara pun menjawab, Rabbi wa Rabbu abika wa Rabbu kulli syai'in Allah. Rabbu, Rabb bapakmu dan Rabb seluruh Allah, bukan bapakmu. Dan ibu. Habis itu dikabarkan kepada Fir'aun. Maka Fir'aun memerintahkan para juridnya untuk menangkap istri bendahara tadi. Singkat cerita, istri bendahara ditangkap, kemudian diwawancara lagi. Tetap yang disuruh tobat dari keyakinannya. Tetap dia menjawab bahwa Rabb kamu dan Rabb seluruh alam semesta ini adalah Allah. Akhirnya istri bendahara ini dipasung di suatu tempat, kemudian dikasih ular berbisa. Setelah sekian hari disamperin lagi sama Fir'aun, disamperin suruh tobat, tapi dia tetap nggak mau tobat. Dia tetap mengatakan Rabbi wa Rabbuka wa Rabbu kulli syai'in Allah. Rabb kamu dan Rabb seluruh alam semesta ini Allah. Akhirnya Fir'aun naik darah dan dia mengatakan, aku akan sembelih putramu kalau kamu nggak tobat. Ini mahalnya akidah di zaman dahulu. Untuk mempertahankan akidah, fisik jadi korban, keluarga jadi korban. Maka singkat cerita, anak pertama disembelih. Ketika disembelih, rohnya keluar dan dia pesan kepada ibunya, isbiri ya umma
sabarlah engkau wahai ibuku. Fa inna laki sauban kada wa kada. Sesungguhnya bagimu pahala yang demikian dan demikian. Maka singkat cerita, akidah inilah membuahkan hasil. Keteguhan seorang ibu ini akan memberikan keteguhan bagi anaknya. Maka dari itu ibu, ya, PR pertama bagi kita, ya, wajib bagi kita memperdalam ilmu agama agar menjadi madrasah yang baik buat putra putri kita. Jadi mungkin hanya ini yang bisa disampaikan di pertemuan pagi ini. Ada tanya jawab dan Pak Ari? Nggak ada ya? Ya. Ada tanya jawab, nanti kalau misalnya tanya jawab mungkin di akhir sama Pak Ari. Dan seperti yang kita sampaikan bahwa kita bersama-sama berusaha ya untuk mengembangkan kebaikan akhirat ini, ya, kegiatan kita untuk mendidik putra putri kita, insya Allah akan kita terus perjuangkan. Saat ini kita lagi berusaha untuk yang kemarin ikut kegiatan kurban, itu tanah yang rencana untuk dibangun sekolah kita. Ya, kita mohon dukungan semua para wali santri. Ya, akan ucapkan jazakumullahu khairan atas kepercayaan antum sekalian. Ya, karena kepercayaan antum inilah yang akan membawa kebaikan kita semua. Ya, ana minta tolong buat kita semua bekerja sama. Ya, jadi pendidikan anak ini bukan tempat laundry, ya. Jadi kotor masukkan keluar bersih, ya. Tapi baik dari sekolah maupun dari kantor, semua bekerja sama untuk sama-sama membangun putra putri kita menjadi putra putri yang soleh dan solehah. Aku lupa lihat, kita tutup dengan doa kepada majelis untuk pertemuan anak ini. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada Ustaz Mulardi atas nasihatnya. Acara selanjutnya adalah pembacaan pidato perwakilan siswa yang akan dibacakan oleh teman kami Rashid dan Aulia dari kelas 1. Kepada Rashid dan Aulia kami persilakan. Bismillah. Geser. Zian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Umu dan Abu yang sudah meluangkan waktu untuk datang ke acara Haflah ini. Terima kasih Ustaz dan Ustazah, Bapak dan Ibu guru yang sudah mendampingi kami belajar di sekolah. Terima kasih teman-teman sudah belajar bersama. Buat teman-teman, kita harus semangat terus ya. Kita kasih jadi anak soleh-solehah. Semoga kita bisa menjadi anak menghafal Al-Quran yang berbakti kepada orang tua dan guru, dan semoga kita sukses di dunia
dan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rashid dan Alfian atas pidatonya. Acara selanjutnya adalah pembagian hadiah juara kelas dan sertifikat siswa berprestasi yang akan dibawakan oleh Ustadz Hasan. Kepada Ustadz Hasan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah telah sampai kita di acara yang ditunggu-tunggu. Betul apa salah? Yaitu pembacaan peringkat kelas. Dan sebelum saya bacakan satu persatu, saya buka dengan suatu pepatah Arab yaitu yang berbunyi al-aqlul qawiyyu wa sahhul intisar, yang berarti akal yang kuat berarti asas semua kemenangan, dan faqul hadirin imam. Hafalkanlah, karena setiap yang menghafal adalah imam. Untuk selanjutnya, saya akan bacakan calon-calon imam di masa depan, yaitu penyerahan sertifikat keikutsertaan peserta lomba tahfidz di Al-Azhar Shifabudi Talaga Bestari untuk juz 30 yang akan diserahkan oleh Ustadz Edi. Bagi para siswa yang disebutkan namanya, silakan untuk ke atas panggung. Yang pertama ada Ananda Muhammad Faiz dari kelas 4 yang berhasil meraih juara 2. Silakan bagi Ananda Muhammad Faiz. Untuk selanjutnya ada ananda kita juga dari kelas 4 yaitu Askaria Ihsanul Maulana. Silakan. Masih dari kelas 4 yaitu Arsyifa Azarin Khalfani. Dipersilakan. Kali ini datang dari kelas 3 yaitu yang meraih juara 3 yaitu Hafsah Asyaimah. Silakan Hafsah. Yang terakhir dari kelas 3 juga yaitu Naditya Aulia Zafira. Dipersilakan. Dan kepada Ustadz Edi, waktu dan tempat dipersilakan untuk memberikan sertifikat lomba ini.
Baik, terima kasih kepada Ustaz Edi dan para siswa. Dipersilakan untuk kembali ke tempatnya lagi. Untuk selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat Tasmi' Asghar, yaitu Tasmi' Juz 30 di sekolah kita, yang akan diberikan oleh Ustaz Muladi Hafizahullah Ta'ala. Jadi ada Juz 30 dan Juz 29 tergantung dengan hafalan siswanya. Untuk selanjutnya saya akan bacakan dulu Juz 30-nya. Jadi nanti ada predikat Jayyid, Jayyid Jiddan, Mumtaz. Jayyid B, Jayyid Jiddan, B plus, Mumtaz berarti A. Yang pertama, ada anak kita dari Juz 30, Al-Shifa Azharin Khalfani dengan nilai 85 yang meraih predikat Jayyid Jiddan. Dipersilakan kepada Al-Shifa Azharin Khalfani untuk naik ke atas panggung. Untuk selanjutnya yang kedua ada Fathia Haufa dengan nilai 87 meraih predikat Jayyid Jiddan. Yang ketiga ada Azizah Aulia dengan nilai 87 meraih predikat Jayyid Jiddan. Selanjutnya ada Hasna Salsabila dengan nilai 78 meraih predikat Jayyid. Yang terakhir ada Fairel Hafiz Al-Khalifi dengan nilai paling tinggi 94 dengan predikat Mumtaz. Juz 30 sudah semuanya 5 orang dan ada 1 orang dari Juz 29 yaitu Khawlah Ar-Rufaidah dengan nilai 83 predikat Jayyid Jiddan. Dipersilakan untuk Ustaz Munardi Hafizahullah Ta'ala untuk memberikan sertifikat.
Terima kasih kepada Ustaz dan para siswa. Dipersilakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Untuk selanjutnya ada lagi penyerahan sertifikat serta hadiah bagi yang telah mencapai hafalan terbanyak. Kita mulai dari kelas 1. Dia adalah Ananda Ukasha. Silakan. Hafalan terakhirnya Anas ayat 6 dan telah menyelesaikan juz 30. Dari kelas 2, Ananda yang barusan maju ternyata maju lagi, itu Ananda Khawlah Al-Faidah. Hafalan terakhir Al-Mursalat ayat 50 telah menyelesaikan juz 29. Dari kelas 3 ada Ananda Naditya Aulia Zabira. Hafalan terakhir At-Tahrim ayat 5 dan telah menyelesaikan juz 28. Dan dari kelas yang paling tinggi yaitu, sepertinya kita udah hafal, yaitu Ananda Muhammad Faiz. Hafalan terakhir Al-Baqarah ayat 134 dan telah menyelesaikan juz 1. Silakan Ananda Faiz. Dipersilahkan kepada Ustaz Muladi untuk memberikan sertifikat serta hadiahnya. Sudah tepat, dipersilahkan.
Jadi kita programnya kalau sudah 5 juz belakang nanti pindah ke depan. Ya, jadi sudah 5 juz belakang udah, ini pindah ke juz 1. Nah, semoga nanti bisa terus dilakukan. Dan semua nanti saya yakin bisa, semua bisa. Tergantung nanti bantuan dari ibu-ibu, dari bapak-bapak di rumah. Pesan saya ini jangan dikasih makan gepeng. Itu penyakit paling berbahaya di zaman sekarang. Tinggalin dulu bukan gepeng, nanti kalau sudah waktunya Baik, terima kasih kepada Ustaz Lagi dan siswa-siswa semuanya. Silakan kembali ke tempatnya. Untuk selanjutnya ada acara terakhir yaitu penyerahan piala serta sertifikat juara kelas. Kita mulai dari kelas yang paling kecil, kelas 1. Juara 3 diraih oleh Ananda Yumna Zaika Orlin. Silakan kepada mereka naik ke atas. Orang tuanya mungkin bisa melakukan. Juara 2 diraih oleh Ananda Rafif Abdul Razak. Dan juara 1 diraih oleh Ananda Ukasha. Dipersilakan kepada kepala sekolah kita Pak Hari untuk memberikan piala serta sertifikat kepada kelas. Terima kasih kepada Pak Hari dan siswa yang telah berhadiah kembali ke tempatnya.
Dari kelas 2, juara 3 diraih oleh Ananda Khawla Ar-Rufaida. Dan juara kedua diraih oleh Ananda Muhammad Fatih. Dan yang pertama diraih oleh Ananda Elina Dwi Andi. Dipersilakan kepada Pak Ali untuk kembali menjelaskan piala serta sertifikat juara UAS. Juara 3. Terima kasih kepada Pak Hari dan siswa-siswa yang telah berkenan ya. Dan selanjutnya kita bacakan dari kelas 3. Yang meraih juara 3 adalah Ananda Kamila Raufa Billah. Yang kedua diraih oleh Ananda Naditya Aulia Zafira. Dan yang pertama adalah Ananda Hafsat Asyaimah. Dipersilakan kembali kepada Pak Hari untuk menyerahkan piala dan suara kelas. Silakan.
Terima kasih kepada Pak Hari dan para siswa yang telah berkegiatan untuk kembali ke tempatnya. Dan yang terakhir berarti kelas paling besar, kelas 4, kita bacakan juara 3 diraih oleh Ananda Aska Adiasa Hamza. Dan yang kedua diraih oleh Ananda Arshifa Azarin Khalfan. Dan yang pertama diraih oleh Ananda Muhammad Faiz. Dipersilakan kembali pada Pak Hari untuk menyerahkan piala dan sertifikat juara kelas. Terima kasih kepada Pak Hari dan para siswa untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Alhamdulillah telah sama-sama kita selesaikan dengan baik acara penyerahan piala dan sertifikat. Barakallahu fikum kepada para siswa yang telah mendapatkan juara dan hadiah. Akan tetapi yang paling penting bukan dapat atau tidaknya juara. Yang paling penting adalah seberapa giat dia menjaga ilmu yang telah dia dapat dan mengamalkannya. Saya tutup dengan pepatah Arab, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC cilik kita,